This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio, radio anak muda zaman now. Millennials, jangan pernah ragu buat mengejar segala mimpi. Dan jangan pernah pesimis ya Millennials. Karena kita percaya kamu bisa. Aku bisa, kamu juga pasti bisa. Kamu lagi dengerin program Aku Bisa. Bareng aku, Alif, a part of Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin nih di beberapa platform podcast ternama seperti Anchor, Spotify, Reso, Noise, Roof, and RCTI+. Serta di playlist 24 jam Millennials Radio yang bisa kamu dengerin dengan klik link di bio Instagram @millennialsradio. Dan akan ada nih beberapa video podcast yang akan di-upload di channel YouTube dan videonya Millennials Radio. Dan bisa kamu tonton juga di fitur Radio Plus dan aplikasi RCTI Plus. Jadi, jangan lupa di-like, komen, share, dan jangan lupa di-follow podcastnya ya, dan di-subscribe juga channelnya. Oke, let's talk about education nih, milenial semua. Sebelumnya, tapi kenalin dulu nih ya, aku M. Alif Ramadan, aka Alif, yang akan menjadi salah satu pemandu ya dalam podcast perdana Aku Bisa edisi kali ini. Oke, aku juga merupakan salah satu part of Millennials Radio Team, dan aku di sini juga nggak sendirian nih, karena aku bakal bersama teman-teman aku yang kece banget, yaitu ada Anita dan juga Altamis yang bakal ngasih perspektif mereka nih, sudut pandang mereka soal topik kece yang bakal kita bahas ke depannya. Sebelumnya mungkin kenalan terlebih dahulu ya, di sini ada Anita nih. Untuk Millennials bisa kenalan sama Kak Anita nih, selaku salah satu part of juga dari Millennials Radio. Mungkin Anita bisa langsung nih memperkenalkan dirinya nih ke millennials di rumah. Oke, halo Kak Alif, halo Kak Altamis. Oke, halo semua Millennials. Kenalin aku Anita selaku podcaster dari Millennials Radio. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal juga nih buat Anita. Selanjutnya kita beralih nih ke Altamis. Buat Kak Altamis bisa langsung aja nih untuk memperkenalkan dirinya ke teman-teman millennials di rumah. Oke, halo Kak Alif, halo Kak Anita, halo semuanya, halo Millennials. Oke, kenalin. Nama aku Altamis Fathatmaja, dan di sini aku adalah salah satu podcaster dari Millennials Radio. Oke, salam kenal juga nih buat teman-teman dari part of Millennials Radio Team ya, ke seluruh millennials out there yang lagi dengar-dengar juga nih podcast perdana kita di program Aku Bisa. Nah, kembali lagi nih ke topik utama kita. Kita akan berbicara soal edukasi nih. Siapa sih yang nggak kenal gitu kan tentang istilah edukasi gitu kan. Nah, jadi talks about education nih teman-teman. Kita bakal bahas sesuatu yang lagi viral banget nih gitu. Yaitu ada sosok bocah, katakanlah anak sekolah dasar ya, siswa sekolah dasar yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, yaitu ada Nono. Nah, adik kita satu ini dengan nama lengkap Cesar Evangelus Hendrik Meotune merupakan salah satu siswa dari Sekolah Dasar Negeri Burayan 2 di NTT atau Nusa Tenggara Timur nih teman-teman. Nah, Nono itu dikenal beberapa minggu yang lalu sih di berbagai platform sosial media karena dia ini salah satu kebanggaan Indonesia juga nih karena berhasil mendapatkan juara pertama dalam lomba Sempoa di ajang International Abacus Competition 2022. Nah, sebenarnya background adik kita yang satu ini sangat beragam gitu ya. Tapi intinya ya dari 2 tahun yang lalu Nono tuh sempat gagal untuk menjadi juara 1 untuk di beberapa kompetisi yang serupa. Karena mungkin dari latar belakangnya juga itu yang kurang mendukung dalam bidang edukasinya. Tetapi kegagalan tersebut tuh tidak membuat Nono patah semangat nih dalam menggapai juara-juara di lomba-lomba setelahnya. Termasuk di juara 1 di lomba Sempoa untuk International Abacus Competition. Nah, mungkin penasaran sih tadi aku nyinggung soal International Abacus Competition. Tapi pada penasaran apa sih International Abacus Competition itu? Jadi, International Abacus World Competition merupakan kompetisi matematika dan sempoa tingkat dunia yang diselenggarakan oleh International Abacus Brain Gym. Nah, untuk sempoa sendiri mungkin teman-teman udah nggak asing gitu ya, karena sempoa itu udah sering kita pakai nih dari kita taman kanak-kanak gitu, dari kita kecil gitu kan. Nah, sempoa itu merupakan bagian dari matematika nih yang fokusnya belajar mengenai aritmatika. Aduh, kayak
udah mulai pusing ya gitu millennials di luar sana nih teman-teman gitu kan. Apa sih aritmatika gitu? Ya mungkin aku nggak bisa spill juga sih, tapi intinya perhitungan ya, berbasis perhitungan dasar untuk hal-hal yang berbau angka atau numerik gitu. Mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, yang bikin viral lagi nih dari adik kita si Nono itu, Nono sering menolak beberapa hadiah nih, termasuk hadiah mobil dan laptop, padahal itu bisa menunjang gitu kan pembelajarannya. Namun dia juga menolak untuk beberapa hadiah-hadiah lainnya, tapi dia lebih memilih untuk hadiah berupa beasiswa yang diberikan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita. Nah, Nono ini merupakan sosok yang sangat unik ya teman-teman, karena di usianya ini dia lebih cenderung untuk fokus di bidang pendidikan ketimbang bermain, mungkin lebih fokus untuk hal-hal yang berbau pengembangan diri gitu kan. Nah, selain itu juga Nono suka menyukai buku-buku fisikawan, dalam tanda kutip itu dari Yohanes Surya Nuryati. Nah, untuk kondisi tersebut nih, banyak yang menuturkan kalau Nono juga sudah mulai aktif atau gemar literasi gitu, membaca buku terkait dengan ilmu pengetahuan dan alam di usia 5 tahun. Aduh, keren banget kan teman-teman. Oke, tanpa basa-basi lagi nih, kita mungkin langsung aja menyinggung atau membahas lebih lanjut nih soal edukasi dan termasuk Nono ini sendiri. Kira-kira nih, terkait dengan topik utama kita edukasi, seberapa penting sih pendidikan itu untuk menunjang masa depan kita nih? Kira-kira dari Kak Anita bagaimana nih? Berapa penting sih pendidikan itu khususnya bagi kehidupan kita nanti ke depannya? Oke, kalau menurut aku, for me, education is important ya. Kayak kenapa penting? Karena bisa dibilang ya dia tuh tombak utama untuk kita menjalani kehidupan kita sehari-hari gitu. Dia punya peran penting, peran besar untuk kehidupan kita. Nah, baik edukasi formal maupun non formal, dia itu sama-sama berperan. Kayak misalnya kita lagi terjun atau terjun langsung di masyarakat nih, atau kita lagi bersosialisasi nih. Nah, itu tuh nggak cuma formal aja, nggak cuma edukasi formal aja, tapi edukasi non formalnya juga penting, juga dipakai, juga digunakan di situ. Jadi menurut aku edukasi formal atau non formal complement each other sih, kayak gitu kalau dari aku. Oke, jadi bisa di take note ya teman-teman milenial semua bahwa edukasi itu sangat penting, baik itu formal maupun non formal, karena itu saling relate gitu loh. Karena ketika kita sudah mulai belajar, itu bukan hanya di sekolah, jadi bisa di pendidikan non formal, baik itu hal sederhana seperti di rumah dan lingkungan sekitar. Oke, menarik banget nih. Kita lanjut ke Kak Altamis nih. Gimana nih soal berapa pentingnya sih pendidikan gitu menurut Altamis sendiri gitu? Oke, kalau aku personally, in general, pendidikan itu penting banget. Kalau kita scale, pendidikan itu pentingnya 100%. Penting banget, bener-bener penting. Baik pendidikan formal maupun non-formal. Nah, karena pada basicnya pendidikan itu adalah fundamental kita untuk kita nyemplung ke dunia sosialita atau realita gitu. Nah, pendidikan formal sistematik dan berjenjang gitu kan ya. Pendidikan formal itulah yang sebenarnya secara nggak sadar itu ngebentuk kita tuh untuk ngebantu nyiapin kita baik secara hard skill maupun soft skill untuk jadi individu yang siap masuk ke dunia yang sebenarnya, baik di dunia sosial maupun di dunia karir. Nah, sedangkan pendidikan non formal itu ngebantu kita banget tuh untuk meniti karir gitu. Contohnya kita ikut bootcamp ya. Let's say bootcamp full stack web developer atau bootcamp data analytics. Nah, pastinya ketika teman-teman millennials itu mengikuti rangkaian acara bootcamp, teman-teman pasti bakalan dapet yang namanya ilmu praktikal yang lebih relevan ke industri gitu, atau dunia kerja. Dan itu menurut aku ngebantu banget gitu, untuk kita membangun karir yang lebih tinggi lagi. Nah, selain itu, kita kan hidup di dunia yang namanya perkembangan teknologi gitu kan. Nah, perkembangan teknologi itu cepet banget gitu. Kayak misalnya ketika COVID, itu kan bank-bank di Indonesia kan masih konvensional gitu kan. Nah, pas COVID itu banyak banget bank-bank digital yang bermunculan. Nah, jadi aku personally yakin kalau misalnya kita punya pendidikan yang mumpuni, kita lebih punya kapasitas untuk lebih cepat beradaptasi atau survive terhadap perubahan dunia yang saat ini. Jadi gitu menurut aku. Oke, keren banget nih. Very insightful ya teman-teman untuk menjelaskan seberapa penting sih edukasi gitu. Jadi intinya edukasi itu adalah modal kita nih untuk bisa berkembang, beradaptasi, dan juga memberikan yang terbaik dari potensi yang kita miliki. Aku Altamis Atmaja dari Ngawi, Jawa Timur, dan kamu lagi dengerin Aku Bisa di Millennials Radio Podcast.
Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Anchor, Spotify, Radio Public, dan MyTuner. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di playlist 24 jam Millennials Radio yang bisa kamu dengerin juga via website dan aplikasi online Radio Box, Zenomedia, dan MyTuner. Bersiaplah jadi bagian dari Millennials Radio di magang di Millennials Radio Batch 2 2023. Serukan suaramu, serukan mimpimu pada dunia. More info, go check our Instagram @millennialsradio. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Reso, Noise, Roof, dan RCTI+. Aku Anita dari Jakarta dan kamu lagi dengerin Aku Bisa di Millennials Radio Podcast. Oke, kita lanjut nih. Kira-kira terkait dengan pendidikan itu lagi ya. Sistem pendidikan di Indonesia itu seperti apa dan gimana sih seharusnya kalau menurut Kak Anita nih bagaimana? Sistem pendidikan Indonesia itu harus berubah kah atau harus ada yang dikembangkan kah atau bagaimana? Aku ngerasanya sih ya kali waktu aku zaman sekolah dulu sebenarnya bukan harus diperbaiki iya, tapi aku lebih ngerasa dia tuh kurang merata atau nggak seimbang gitu. Kenapa sih kurang meratanya? Karena waktu alhamdulillah dari dulu aku dapat sekolah negeri, terus ngerasain kayak yang satu kelas itu cuma ada satu guru, terus siswanya tuh kan sampai 30-an ya. Sedangkan di sekolah swasta itu satu guru terus siswanya itu ya 20-an lah. Nah itu tuh kayak gimana caranya nih satu orang guru mengedukasi siswa sebanyak 30-an anak bisa berhasil gitu, indikator berhasilnya apa gitu, kayak menurut aku kayak gitu. Terus dari segi fasilitas, nah fasilitas di negeri itu menurut aku bukan yang nggak mumpuni ya, mereka tuh ada fasilitasnya tapi ya nggak sebagus atau nggak sebaik dari fasilitas sekolah-sekolah di swasta. Kayak misalnya, let's say di swasta itu AC-nya nyala atau satu kelas ada 1 atau 2 AC, sedangkan kita di negeri nih ya udah gitu apa adanya aja. Terus kayak misalnya lemari buat kita naro-naro barang atau naro-naro buku tuh kayak udah pada rusak, bukannya diperbaiki tapi ya kayak masih dipakai. Di negeri tuh aku masih ngerasain yang kayak gitu. Jadi apa ya, aku rasa kurang seimbang aja nih, pembagiannya kurang teratur, kurang seimbang kayak gitu sih Kak. Kerasa banget ya. Oke, jadi ini lebih ke permasalahan pemerataan fasilitas ya, dan juga terkait sama apa yang dimiliki sekolah gitu ya, untuk menunjang mahasiswa ataupun siswanya dalam tanda kutip nih dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas untuk bisa mengembangkan apa yang mereka miliki gitu ya, untuk bisa berkarya dan juga memberikan totalitas mereka dalam dunia pendidikan. Nah, itu juga salah satu jadi concern untuk kita semua sih sebenarnya, untuk bisa lebih aware dengan berbagai macam perkembangan platform dan juga apa yang menjadi urgensi atau kepentingan dari setiap sekolah gitu. Karena kembali lagi semua sekolah itu memiliki kebutuhannya yang berbeda-beda gitu, sehingga kita harus bisa lebih notice lagi apa nih sekira yang cukup relate untuk bisa ditambahkan, dikurangkan, digantikan, sehingga akses pendidikan itu bisa jadi lebih merata nih gitu. Oke, lanjut nih, kan terkait soal sistem pendidikan nih, aku mau nanya nih dari Altami sendiri, kira-kira apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas suatu pendidikan gitu, khususnya di Indonesia nih, kira-kira apa sih gitu yang menjadi tolak ukur suatu pendidikan di Indonesia itu bisa dikatakan kayak berkualitas atau yang mempengaruhinya deh gitu. Oke, ngomongin faktor nih ya. Oke, sebenarnya faktor yang bisa menjadi pendidikan Indonesia lebih maju itu tolak ukurnya adalah kurikulumnya mungkin ya.
Karena ya kita lihat kurikulum di Indonesia, kalau misalnya dibandingin sama Malaysia atau India yang kurang lebih 11-12 lah ya, sama kayak Indonesia. Tetapi mungkin bisa dikatakan Malaysia sama India itu lebih ringan daripada Indonesia. Dan itu tuh kedua negara itu bisa dikatakan lebih expert, maksudnya lebih berkembang, lebih maju dibanding kita. Kalau misalnya kita lihat di kurikulumnya, ya kan? Nah, di Indonesia itu durasi jam pembelajarannya itu jam 7 sampai jam 3 dan itu terjadi selama 5 hari. Sedangkan di negara-negara kayak Malaysia, India itu agak lebih dikurangin gitu. Jadi mungkin kalau dari aku yang mempengaruhi pendidikan lebih maju itu adalah kurikulumnya dan juga pengajarnya gitu. Oke, jadi it's too much complicated ya in the same time gitu ya, karena kalau kita pikir-pikir juga kayak kurikulum, sistem pengajaran dan juga pengajaran sendiri itu merupakan suatu hal yang kayak kompleks gitu loh teman-teman. Jadi nggak bisa kita jadikan salah satu hal yang mudah untuk diubah gitu. Apalagi ini memang jadi salah satu pemicu gitu ya bagi kita. Kita berpikir bahwa dengan tenaga pengajaran berkualitas, sistem pengajaran juga kurikulum yang mumpuni, tentunya bisa menjadi salah satu penunjang gitu ya, salah satu stimulan atau stimulus ya buat teman-teman, khususnya adik-adik kita nih yang berada di sekolah menengah atas hingga taman kanak-kanak khususnya, untuk bisa lebih berkarya dan juga bisa lebih merasakan pendidikan dengan akses dan juga fasilitas yang mendukung gitu. Oke, kita lanjutnya ke topik utama kita ya sebenarnya, yaitu adalah adik kita Nono ini yang sangat berprestasi gitu ya. Aku sampai yang kayak amazed banget gitu loh, sama kayak wah bisa banget dia nih menangin juara di salah satu kontestasi matematika internasional gitu. Kayak aku aja yang udah kayak 20 tahunan ini kayak belum tahu gitu loh, kayak gimana sih bisa menangin kontes keren itu gitu kan. Nah, tapi soal Nono ini, dari dampak ataupun viralnya sosok seorang Nono, apakah yang dapat diberikan gitu dari hal tersebut ke masyarakat, khususnya ke pelajar nih? Kalau dari sisi Anita mungkin bisa kasih sudut pandangnya nih, apa sih sebenarnya dampak dari viralnya Nono ini bagi pelajar, khususnya di jenjang yang sama yaitu sekolah dasar ataupun sekolah menengah atas hingga sekolah menengah pertama gitu, ataupun seperti itu. Kira-kira kalau dari Anita seperti apa nih? Kalau ngomongin dampak mungkin in general anak-anak pasti jadi lebih termotivasi gitu. Seenggaknya termotivasi buat belajar, buat penasaran sama hal-hal baru, buat nyoba hal-hal baru. Tapi selain sebagai motivasi itu juga bisa, viralnya Nono dengan prestasinya ini menurut aku bisa jadi acuan nih buat millennials maupun buat adik-adik di luar sana yang lagi di sekolah dasar, menengah maupun atas. Jadi kayak menginspirasi lah, kayak wah ternyata ada loh anak dari Nusa Tenggara Timur, anak sekolah dasar dari sekolah Nusa Tenggara Timur yang berprestasi sampai juara dunia gitu, juara internasional gitu. Nah, jadi bisa menginspirasi gitu. Walaupun sebenarnya kan kemampuan maupun bakat orang tuh beda-beda ya. Tapi menurutku itu bisa jadi inspirasi maupun acuan buat kita jadi lebih semangat belajar, buat kita jadi lebih seenggaknya bisa bisa meraih prestasi, bisa penasaran dan nyoba hal-hal baru kayak gitu sih Kak menurut aku. Oke, jadi ini lebih ke pengaruh yang sifatnya inspiratif gitu ya, menjadi sosok inspirasi bagi para pelajar di Indonesia gitu. Keren banget nih, kita give applause banget buat Nono yang udah memajukan nama Indonesia khususnya di kancah internasional nih. Oke, lanjut nih, kira-kira ya terkait dengan sistem pendidikan, tadi kan kita udah sempet spill-spillan gitu kan untuk kayak gimana sih bagusnya, faktor apa sih yang kira-kira bakal jadi titik poin gitu untuk sistem pendidikan di Indonesia, khususnya di sekolah nih, khususnya sekolah dasar sih sebenarnya. Nah, kalau dari Kak Altami sendiri, gimana sih sistem pendidikan di Indonesia itu seharusnya gitu, khususnya di sekolah-sekolah yang ada di pelosok Indonesia gitu. Kira-kira gimana nih kalau dari Kak Altami mengenai sistem pendidikan di sekolah Indonesia khususnya itu seperti apa? Oke, sistem pendidikan di sekolah ya. Nah, sebelumnya pasti teman-teman pernah lihat meme yang hewan disuruh manjat itu, yang ada hewan macan, singa, ikan, gajah, sama monyet gitu. Nah, kalau misalnya mereka disuruh manjat, itu pastinya yang menang itu monyet dong, iya kan? Nah, sedangkan si ikan itu nggak bisa apa-apa gitu, ya, nothing gitu. Nah, mungkin gambaran sistem pendidikan kita itu kayak gitu ya. Jadi
lebih mengeneralisasi setiap siswa itu harus bisa semua bidang gitu. Dan juga untuk kurikulum pendidikannya nih. Nah itu menurut aku itu consuming time banget. Bayangin aja, kita jam 7 sampai jam 3 selama 5 hari itu di sekolah. Sedangkan di negara lain yang katakanlah Malaysia, India itu durasinya nggak begitu lama kayak kita. Mungkin 11-12, tapi lebih rendah daripada kita. Tapi mereka adalah negara yang lebih expert, dalam artian lebih maju dibanding kita. Jadi why not untuk kita kurangin durasi jam pembelajaran kita gitu. Seperti itu. Oke, jadi ini sebenarnya terkait sama durasi belajar ya. Jadi kayak kalau dipikir sebenarnya kasihan juga nih untuk kayak adik-adik kita khususnya yang masih di sekolah dasar gitu kan harus belajar dari pagi sampai sore. Padahal it's take to time gitu loh. Maksudnya kayak banyak banget waktu yang terkuras untuk belajar gitu. Padahal belajar tuh nggak hanya di sekolah kan teman-teman. Jadi bisa di lingkungannya. Di saat dia bermain pun itu bisa menjadi salah satu poin plus pembelajaran gitu kan. Aku Alivio dari Bandar Lampung. Dan kamu lagi dengerin Aku Bisa di Millennials Radio Podcast. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Zeno Media, Google Podcast, Amazon Music, Castbox, dan Stitcher. Bersiaplah jadi bagian dari Millennials Radio di magang di Millennials Radio Batch 2 2023. Serukan suaramu, serukan mimpimu pada dunia. More info, go check our Instagram @millennialsradio. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di playlist 24 jam Millennials Radio yang bisa kamu dengerin di website kita di bit.ly/millennialsradio, bit.ly/millennialsradio. Aku Altamis Atmaja dari Ngawi, Jawa Timur, dan kamu lagi dengerin Aku Bisa di Millennials Radio Podcast. Oke, jadi intinya terkait dengan sosok yang inspiratif dan bisa memberikan influence ya, social influence nih buat para pelajar di Indonesia, khususnya para pelajar di sekolah dasar gitu kan, yang jenjangnya sama nih sama adik kita Nono. Oke, kita lanjut nih. Kira-kira dari terkait sama sosok seorang Nono sendiri, kira-kira nilai atau mindset apa sih yang kita bisa pelajari dari kisah seorang Nono dan yang lagi viral-viralnya juga nih salah satu adik kita yang cukup berprestasi dalam bidang mungkin tarik suara dan juga seni, yaitu ada Fajar Satboy. Kira-kira gimana nih kalau dari sudut pandang Anita mengenai hal itu? Ini nilai atau mindset yang bisa diambil dari Nono sama Fajar Satboy atau gimana nih Kak Alif? Mungkin dari Nono dulu ya gitu ya. Oke, kalau dari Nono, yang pertama menurut aku konsisten, karena dia kayak yang tadi Kak Alif sempat bilang, dia pernah ada struggle di tahun 2021, terus di tahun ini dia belajar lagi, dia coba lagi, dan akhirnya bisa jadi juara 1 internasional. Menurut aku itu butuh konsisten sih. Terus kedua, disiplin. Soalnya aku juga sempat dengar gitu Kak pas nonton beritanya, kayak dia tuh disiplin banget sama waktunya, kayak emang kalau ada waktunya belajar ya belajar gitu, jadi disiplin waktu buat jadi sukses sekarang kayak gitu. Nah terus kalau buat Fajar Satboy, aku bingung nih Kak, mungkin Kak Altamis kali ini gimana nih Kak? Oke, mungkin dari Kak Altamis bisa nih ngasih sedikit kayak awareness soal konteks dari Fajar Satboy nih ke teman-teman millennials yang lagi dengerin podcast kita kali ini. Oke, Fajar Satboy. Ini tuh sebenarnya ada sisi baiknya gitu dari si Fajar Satboy gitu. Karena sebenarnya kisah-kisah asmara di usia remaja itu
bisa kita sosialisasikan melalui Fajar Setboy gitu. Tapi si Fajar Setboy itu terlalu ekstrim gitu ya kan. Dan juga karena banyak katakanlah media yang mengangkat Fajar Setboy gitu. Dan juga kalau menurut aku si Fajar Setboy ini bisa dibilang jenius gitu. Soalnya kalau ditanya kayak gombalan-gombalan romantis itu pasti bisa gitu. Iya kan? Iya, Jadi benar. kalau menurut aku si Fajar Setboy ini itu ada nilainya gitu. Jadi dia itu bisa berpikir secara cepat gitu dan mateng gitu menurut aku. Mungkin seperti itu. Oke, jadi semua tuh punya sisi positif dan mungkin sisi yang kurang, dan kata tanda kutip tuh kurang yang memberikan inspirasi gitu. Tapi tetap aja semua adik-adik kita di Indonesia tuh memberikan value sendiri gitu untuk memberikan dorongan, motivasi untuk kita bisa berkembang di ranah ataupun minat kita nih, di passion kita masing-masing. Oke, before I closing this podcast, aku mau nanya nih, mungkin let's say tiga kata yang dapat menggambarkan semangat ataupun relate juga nih dengan Nono untuk pelajar di Indonesia. Mungkin dari Anita sendiri nih, 3 kata untuk katakanlah influence itu, menginfluence para pelajar di luar sana. Kalau dari aku, konsisten, disiplin, sama curious about new things, itu sih Kak. Oke, ingat tuh guys, kuncinya ya tentang penasaran dan juga rasa ingin tahu lebih gitu soal apa yang ingin dicapai. Oke, kalau misalnya dari Kak Altamis nih bagaimana? Oke, kalau dari aku mungkin persisten, disiplin, sama sacrifice. Itu aja. Oke, jadi terkait dengan disiplin dan untuk bisa lebih bertekad tinggi nih untuk bisa memberikan dampak yang positif bagi diri dan juga orang lain. Oke, keren banget nih untuk Anita dan juga Altamis. Oke, thank you nih buat teman-teman aku yang kece abis udah memberikan insight dan juga pandangannya nih soal edukasi dan juga Nono, salah satu sosok inspiratif dari adik kita ya, dari sekolah dasar yang berada di Nusa Tenggara Timur. Bisa menjadi sosok yang inspiratif juga nih buat teman-teman pelajar di luar sana untuk bisa lebih ngembangin potensi dan juga semangat belajarnya nih. Sebelumnya aku juga ingin ngucapin terima kasih kepada Kak Anita yang udah mau berbagi ya sama kita di sini. Thank you Kak Anita. Thank you juga Kak Alif dan Kak Altamis buat sharingnya hari ini. Oke, dan juga aku mau ngucapin juga nih ke the one and only Kak Altamis ya, udah memberikan juga nih salah satu materi yang cukup insightful juga, terutama di pertanyaan yang kedua tadi ya, sangat kayak berbobot banget nih. Thank you Kak Altamis. Halo Kak, thank you banget Kak Alif, dan juga thank you banget sama Kak Anita yang bisa berbagi sharing-sharing dan pandangan. Oke, thank you lagi juga ya buat Kak Altamis. Jadi kurang lebih itu aja nih teman-teman. Udah dengerin podcast aku bisa kali ini. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih juga untuk Millennials Radio Team yang udah memberikan partisipasinya untuk bisa menyukseskan Aku Bisa program kali ini yang perdana banget di Millennials Radio. Oke, once again thank you ya udah dengerin Millennials Radio Podcast, a part of Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Anchor, Spotify, Reso, Noise, Roof, and RCTI Plus, serta di playlist 24 jam Millennials Radio yang bisa kamu dengerin nih dengan klik link di bio Instagram @millennialsradio, dan akan ada video podcastnya yang akan diupload di channel YouTube dan videonya Millennials Radio. Dan bisa kamu temukan juga di fitur Video Plus dan aplikasi RCTI Plus. Jadi jangan lupa di like, comment, share, dan jangan lupa di follow ya podcastnya dan di subscribe ya channelnya. And bye-bye Millennials! Millennials, jangan pernah ragu buat mengejar segala mimpi. Dan jangan pernah pesimis ya millennials. Karena kita percaya kamu bisa. Aku bisa, kamu juga pasti bisa. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio, radio anak muda zaman now.